السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dalam membaca dan membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mahkotanya ulama salaf. Beliau mulai menjelaskan sifat Allah yang lain, yaitu sifatul kalam, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala disifatkan dengan al-kalam, al-qaul, berkata-kata, berbicara, yang merupakan sifat zat Allah yang senantiasa disifatkan dengan al-kalam, berkata-kata, yang juga menjadi sifat perbuatan Allah. Karena itu sifat kalam menurut ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan masyiah, kehendak Allah. Apabila Allah mau berbicara, Allah berbicara. Kalau tidak, ia tidak. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Walhasil, sifat kalam adalah terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh kemudian membawakan sejumlah ayat yang menjelaskan sifatul kalam, sifat
salah satu sifat Allah yaitu al-kalam atau al-qaul, berkata-kata, yang merupakan sifat zat yang Allah senantiasa disifatkan dengan sifat kalam, dan juga sifat kalam ini terkait dengan masyiatullah, terkait dengan masyiatullah. Nah, yang terakhir ini ditolak oleh mazhab Asy'ariyah, yakni tidak terkait dengan masyiatullah. Mereka memahami seperti itu, dan jelas ini adalah kekeliruan, karena sifat kalam selalu terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah, dari satu perkataan kepada perkataan yang lain. Ya, terus satu begitu. Kapan Allah mau? Apabila Allah menghendaki, Allah berbicara. Sebagian ahli bid'ah yang lain mengatakan bahwa kalam Allah itu makhluk. Ini jelas batil, bahkan ke kufuran. Sebagian mengatakan bahwa sifat Allah, sifat kalam Allah adalah sifat zat yang azali, tidak terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Ini mazhab Asy'ariyah, dan jelas ini keliru, menyalahi nas-nas dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwa sifat kalam selalu terkait dengan masyiah, kehendak dan kemauan Allah. Apabila Allah mau berbicara, Allah berbicara. Dan kepada siapa? Kapan? Itu berjalan sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ayat 87 surat An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Haditha. Dalam ayat 122 surat yang sama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kemudian dibawakan ayat 116 surat Al-Maidah, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Ini perkataan Allah kepada Isa nanti pada hari kiamat, bukan di dunia ini. Kita lihat kelengkapan ayatnya. Ayat 116 surat Al-Maidah. "Wa idh qala Allahu," dan ingatlah ketika Allah berfirman. Kejadiannya nanti pada hari kiamat, Allah akan berkata-kata kepada Isa, bukan sekarang di dunia ini, menunjukkan bahwa perkataan Allah dari satu perkataan kepada perkataan yang lain, yang menunjukkan dengan terang dan jelas kepada kita bahwa kalam Allah, perkataan Allah, sifat kalam bagi Allah adalah sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Ini kan, coba kita lihat ayatnya.
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa nanti pada hari kiamat, A anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini pertanyaan. Allah bertanya kepada Isa, Hai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Benarkah engkau mengatakan seperti itu kepada manusia, memerintahkan manusia untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah di dunia? Qala, Isa menjawab saat itu, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak patut bagiku mengatakan yang tidak benar. Yakni perkataan menuhankan Isa, menuhankan ibunya Isa, Maryam, adalah perkataan yang batil, menyelisihi kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kata Isa. Jika memang aku mengatakan seperti itu, maka sungguh engkau telah tahu, karena Allah Maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa-apa yang ada di diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Menunjukkan Allah mempunyai zat diri, disebut diri, nafsik, nafsun. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini perkataan Allah nanti kepada Nabi yang mulia Isa bin Maryam di akhirat pada hari kiamat, untuk menunjukkan kepada manusia yang menyembah Isa dan ibunya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, kita mengetahui bahwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam bersama ibunya Maryam tidak pernah mengajarkan manusia agar menyembah mereka berdua. Dan tidak ada seorang pun Nabi yang mengatakan kepada umatnya, sembahlah aku. Tidak ada. Dan itu seluruh perjalanan para Nabi. Bahkan mereka semuanya memerintahkan agar beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bahkan pada kitab Injil yang telah dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia saat ini pun tidak ada perkataan Isa bin Maryam mengatakan kepada manusia, sembahlah aku, aku ini Tuhan. Tidak ada. Ya. Padahal itu Injil yang sudah dirubah. Bagaimana dengan yang aslinya? Itu. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Dan telah sempurnalah perkataan-perkataan Rabbmu. Kalamullah itu sempurna, tidak ada kekurangan dan cacatnya. Pertama, sidqan. Apa yang Allah beritahukan, kabarkan, itu benar adanya. Sidqan itu mengenai akhbar, kabar, cerita, pemberitahuan dari Allah, ketetapan dari Allah berupa perintah dan larangan, itu sidqan, benar semuanya. Ini sifat kalam Allah. Yang kedua, adlan, adil. yakni Allah memutuskan sesuatu dengan adil. Segala keputusan Allah adil adanya. Seperti waris, laki mendapat 2 bagian, wanita 1 bagian, adil.
dan seterusnya. Tidak ada yang tidak adil. Allah katakan bahwa perkataannya sidqan wa adlan. Ini akidah yang agung dan besar yang langka diketahui oleh kaum muslimin. Karena itu mereka dalam menjalani kehidupan mereka, baik orang per orang atau rumah tangga atau masyarakat atau pemerintah, sebagiannya memakai ra'yu-ra'yu akal-akal manusia. Kalau sekiranya ayat ini mendapat tempat tersendiri di hati kaum muslimin, pasti dia tidak akan keluar dari perkataan Allah. Karena ia sidqan wa adlan. Pasti ia akan menerapkan segala yang Allah perintah, baik untuk orang per orang atau keluarga atau masyarakat atau pemerintah. Tidak akan keluar dari perkataan Allah ini, karena ia disifatkan dengan sidqan, pasti benar. Yang kedua, adlan, adil. Apa saja hukum yang Allah terangkan itu sidqan wa adlan. Perkataan Allah tidak ada cacatnya. Karena itu Allah memuji wa tammat kalimatu rabbik. Sempurna perkataan Rabbmu. Sidqan wa adlan. Benar dan adil. Barangkali kita belum pernah membacanya ayat ini, atau sudah pernah tapi tidak tahu, atau sudah tahu tapi tidak meresap di hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang tidak merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surat Muhammad. Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling berhak mentadaburkan Al-Quran. Dan tentu itu tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Karena khawatir orang-orang yang beriman berpegang dengan perkataan-perkataan Rabb mereka yang sempurna itu, sidqan wa adlan, dan mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka, orang per orang, masyarakat, bernegara, dan seterusnya. Kalau ini diterapkan, maka berjayalah kaum muslimin. Berkalah kehidupan mereka itu. Karena perkataan Allah itu sidqan, benar. Semua yang Allah beritahukan benar, tidak ada kebohongan. Perintah dan larangan Allah benar. Dan yang kedua, adil. Segala ketetapan, keputusan, hukum, semuanya dari Allah adil. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah sungguh telah berbicara kepada Musa. Saat itu, pada zaman itu, ketika Musa diajak berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Pertama orang yang mengingkarinya adalah Ja'ad bin Dirham, mengatakan bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa secara hakiki. Yang didengar oleh Musa itu lain, suara lain, bukan suara Allah. Padahal di ayat yang lain Allah berfirman kepada Musa, ya Musa innani anallah. Wahai Musa, saya ini Allah. Patutkah yang lain itu berkata bahwa aku ini Allah? Nah, ayat ini tegas sekali. Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Allah memiliki sifat kalam, sifat perkataan.
Dan perkataan Allah itu tidak terpisah dari dirinya. Dan ia bukan makhluk. Dan disifatkan dengan kehendak Allah. Saat itu Allah berkehendak untuk berbicara kepada Musa. Kalau berbicara kepada Allah, setiap hari kita berbicara kepada Allah, memohon, bermunajah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, kullukum munajin. Setiap kamu bermunajah. Orang yang sedang salat itu bermunajah, berbisik, berkata-kata kepada Rabbnya. Tapi Allah berbicara kepada makhluk, kepada itu ada pada manusia, hanya ada beberapa orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendengar langsung suara Allah. Dan yang didengar oleh Musa itu suara Allah, suaranya dan hurufnya. Dan ini keistimewaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Al-Imam membawakan wa minhum, dan di antara mereka, di antara para nabi itu, man kallamallah, ada yang Allah ajak berbicara. Berarti tidak semua para nabi dan rasul diajak langsung berbicara kepada Allah. Yang ada seperti Musa, Nabi kita Muhammad, Adam, dan mungkin yang lainnya, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dibawakan lagi oleh Syekh ayat mengenai Musa yang diajak berbicara oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma jaa Musa, dan tatkala Musa datang, limiqatina, untuk mengadakan pertemuan dengan kami, kata Allah, pada waktu yang Allah telah tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya telah berbicara kepadanya. yakni Allah berbicara kepada Musa. Dalam ayat yang lain, dalam surat Maryam ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu," dan kami seru dia. Kami di sini Allah, dia di sini adalah Musa. Min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Kami panggil dia, kami seru dia, yakni ya Musa, di sebelah kanan gunung, dan kami dekatkan dia dan kami bisikkan najiyah, kami berbicara kepadanya. Jadi ini betul-betul yang didengar oleh Musa, kalamullah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, ayat 10 surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin." Dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru, yakni berbicara kepada Musa. Apa perintah Allah kepada Musa? An i'til qaumadz zalimin. Datangilah kaum yang zalim itu, yakni Fir'aun dan kaumnya. Dakwahkanlah mereka, peringatilah mereka. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 22, Allah berbicara kepada Adam dan Hawa ketika keduanya melanggar larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadahuma rabbuhuma." Dan menyeru kepada keduanya Rabb keduanya. Keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Apa perkataan Allah kepada Adam dan Hawa ketika keduanya melanggar larangan Allah agar tidak mendekati pohon yang terlarang?
Allah berfirman, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon ini? Yakni dari memakan buah dari pohon ini. Nah, kapan Allah berbicara kepada Adam? Ya saat itu. Berbeda zaman dan waktunya. Kepada Musa, ya pada zaman Musa. Kepada Isa, ya pada zaman Isa. Nanti di akhirat, ayat pertama, ayat yang tadi kita baca, ayat surat Al-Ma'idah ayat 116 dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sifat perkataan Allah dikaitkan dengan kemauan dan kehendak Allah. Apabila Allah mau, Allah berbicara. Kalau tidak, Allah tidak berbicara. Dan kapan Allah mau, diserahkan kepada kehendak dan kemauan Allah. Ketika Allah menegur Adam dan Hawa, ya saat itu Allah berbicara. Ketika Allah memanggil Musa untuk pertemuan dengannya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, ya saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabi kita ketika Mi'raj, ya saat Mi'raj. Dan begitu seterusnya. Kemudian di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh dalam surat At-Taubah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ayat ini tegas sekali menyatakan bahwa Allah disifatkan dengan sifatul kalam dan juga menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah. Tegas, jelas, terang sekali. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, jika ada orang-orang musyrik minta perlindungan kepada kita, maka lindungilah dia sehingga ia mendengar kalamullah. Sampaikan kalamullah Al-Quran kepadanya. Kalau ia mau beriman, silakan. Kalau tidak dipaksa. Dan bawa dia ke tempat yang aman. Ini akhlak yang tinggi sekali dari dakwah Islam. Karena ada orang-orang musyrik yang mau meminta perlindungan karena terancam, teraniaya, lindungi. Dan kalau memungkinkan, sampaikan ayat Allah, bacakan kepadanya sehingga ia mendengar ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia mau beriman, alhamdulillah. Kalau tidak boleh dipaksa, tidak boleh dianiaya, dan sampaikan dia ke tempat yang aman. Ini ayat dakwah, ayat yang menjelaskan bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Ayat menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Allah sendiri katakan, hatta yasma'a kalamullah. Dan juga menjelaskan akhlak kaum muslimin, akhlak Islam. Dan menjelaskan bahwa orang masuk Islam tidak pernah dipaksa. Menjelaskan ad-da'wah, diperlukannya yakni mendengar ayat-ayat Allah, karena kebanyakan tidak sampai ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Perlunya menyampaikan ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah ini hidayah dan nur, cahaya. Jika Allah berkehendak memberikan hidayah, memasukkan ke dalam hatinya, maka ia akan beriman. Kemudian Syekh menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah, huruf dan maknanya.
Di antara ayat yang dibawakan surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan ia sebagai mubarak, yang diberkati. Barakah artinya kasratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Al-Quran penuh dengan kebaikan. Semuanya dari awal sampai akhir ia adalah khair, kebaikan, dan berlangsung terus. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan mubarak, bukan bulan suci, bukan. Nggak ada dari Nabi SAW nama suci, tapi mubarak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai di antaranya, ja'akum atau atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan mubarak yang diberkati. Maknanya di dalam bulan itu penuh dengan kebaikan, banyak sekali kebaikan, dan kebaikan itu berlangsung selama 1 bulan Ramadan itu. Nabi menamakan bulan Ramadan bulan mubarak, dan Allah menamakan kitabnya mubarak, yang diberkati. Di dalamnya adalah kebaikan, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, dan bertingkat-tingkat itu kebaikannya, dan langgeng terus menerus. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Ayat yang agung sekali, yang menunjukkan bahwa kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, pada gunung Al-Quran diturunkan, la ra'aitahu, pasti engkau akan melihat gunung itu khashi'an, tunduk pada Allah, takut pada Allah, mutasaddi'an min khasyatillah, terbelah karena takut kepada Allah. Tapi hati manusia lebih keras dari gunung. Gunung yang ada gunung dahulu, kalau di Arab itu kan gunung batu, itu hancur, terbelah. Karena apa? Min khasyatillah, turun kepada mereka kalamullah. Tapi hati manusia lebih keras lagi, tidak luluh hatinya, tidak masuk ayat itu ke dalam hatinya. Alangkah besarnya kalamullah itu, alangkah besarnya Al-Quran ini. Dan beberapa ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam, yang kesimpulannya bahwa pertama, Allah salah satu sifatnya adalah sifatul kalam, dan ia adalah sifat zat yang terkait dengan masyiatullah. Dan Allah berbicara dengan suara dan huruf-hurufnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Itu kan huruf. Yang didengar oleh Jibril alaihi salam adalah suara Allah. Allah berfirman Alif Lam Mim. Itu dengan huruf Alif Lam Mim. Itu dibawa oleh Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Jibril adalah kalamullah, Al-Quran.
Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat dan seterusnya sehingga sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah bagian dari kalamullah. Karena kalamullah bukan hanya Al-Quran saja. Di antara kalamullah adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil kan kalamullah. Allah berbicara kepada para malaikatnya juga kalamnya. Itu kalamullah. Karena itulah sifatul kalam, sifat zat yang juga terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah berbicara dengan suaranya dan huruf-hurufnya. Yang kedua, di antara kalamullah adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk, tapi ia adalah kalamullah yang Allah wahyukan kepada hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan tentang orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat dan di surga akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Menyalahi ahli bid'ah yang mengatakan bahwa yang dilihat adalah bukan zat Allah tetapi nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada hari itu berseri-seri. Ini ahlul jannah. Kepada Rabbnya ia melihat. Firman Allah, ila rabbiha nadhirah. Tegas, jelas secara hakiki. Yang dilihat oleh orang-orang mukminin adalah Allah. Di dunia ini tidak ada seorang pun manusia dapat melihat Allah. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah agar dapat melihatnya. Allah bilang tidak. Tapi Allah tampakkan dirinya kepada gunung. Kalau gunung itu tetap tidak bergoyang, maka dia dapat melihat Allah. Ternyata gunung itu bergoncang dan pingsanlah Musa. Dan tobatlah dia. Tidak bisa. Di dunia, di akhirat nanti, di padang mahsyar dan di surga, khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena melihat Allah adalah kenikmatan yang tidak terhingga. Ayat yang demikian besar ditakwil oleh ahli bid'ah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Padahal ini ayat yang penuh dengan kenikmatan, bahkan kenikmatan yang tidak terhingga bagi orang-orang mukmin, bahwa ia nanti akan melihat Rabbnya di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka-muka pada hari itu, ya tentu ini muka-muka orang-orang yang beriman. Nadhirah, bercahaya, berseri-seri. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang nadhirah, yang mukanya berseri-seri pada hari kiamat. Allahumma amin. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya ia melihat. Ini kenikmatan yang tidak terhingga, yang paling tinggi sekali melihat
Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan ini. Ini yang kita kenal dengan nama ru'yatul mu'minin, yakni ru'yatul mu'minin, ru'yatullah, melihat Allah. Orang-orang mukmin melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Yani isbat, ketetapan ru'yahnya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin ayat 35, Adal araiki yanzurun, di atas peraduan mereka melihat, yakni melihat Rabb mereka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan memperoleh kebaikan, dibalas dengan kebaikan, dan ada tambahan. Apa makna ada tambahan ziyadah? Dijelaskan bahwa ia adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian firman Allah, lahum ma yasha'u fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penghuni-penghuni surga, apa yang mereka mau di surga itu. Ma yasha'una fiha. Alangkah nikmatnya surga itu. Apa yang dimaui oleh penghuninya tersedia langsung. Dan kata Allah, waladaina mazid, dan kami mempunyai tambahan yang akan kami berikan, yaitu apa? Ru'yatullah, melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Beberapa ayat ini tegas sekali menjelaskan, terutama ayat yang pertama, bahwa orang-orang mukminin akan melihat Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadzal bab fi kitabillahi katsirun. Bab ini, yakni yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, katsir, banyak sekali. Ini hanya cuplikan-cuplikan, nukilan-nukilan sebagian ayat, karena tidak mungkin membawakan ayat yang ratusan ini. Jumlahnya banyak sekali. Kata Syekh, man tadabbara al-Qur'ana, barang siapa yang mentadabburkan Quran, mempelajarinya, merenungkannya, untuk apa? Taliban lil huda, untuk mencari hidayah. Minhu, dari Al-Quran itu, tabayyana, niscaya akan jelas, lahu, baginya, tariqul haq, jalan kebenaran. Ini pelajaran bagi kita, ya. Mulai sekarang kita membaca Al-Quran, mulai kita belajar mentadabburkan untuk taliban lil huda, mencari hidayah, karena Al-Quran hudan linnas secara umum, dan secara khusus hudan lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu mengambil dan memanfaatkan hidayah Al-Quran itu. Tapi sayang, Al-Quran oleh kita dijadikan bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati telah selesai. Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila manusia itu mati, maka terputuslah segala amalnya. Saya kira sudah hafal hadisnya, ya kan? Kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah, yakni sedekah yang mengalir terus untuk kemanfaatan bagi dunia dan akhirat. Misalnya membangun madrasah, masjid, menginfakkan mushaf,
dan lain sebagainya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka jika kita ingin orang tua kita berbahagia di akhirat bagi yang telah meninggal, jadilah kita anak yang saleh dan salihah. Kapan seorang itu dikatakan saleh dan salihah? Jika hubungannya atau yang terkait dengan Allah baik, dia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Pertama, itu tidak cukup. Yang kedua, kaitannya dengan makhluk manusia baik. Nah, saat itulah ia dikatakan saleh dan salihah. Kalau hubungannya dengan Allah baik, dia, tapi dengan manusia akhlaknya buruk, maka tidak dikatakan dia saleh dan salihah. Demikian juga sebaliknya. Ya? Ini. Jadi dalam bab ini kata Syekh banyak sekali dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mentadabburkan, kita membaca Al-Quran, kita lihat apalagi sudah ada terjemahan, ya, kita berusaha untuk taliban lil huda, taliban lil huda, bukan untuk ngirim bacaan kepada orang yang mati, apalagi kepada Nabi, ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Enggak ada. Nabi tidak dikirimi bacaan Al-Quran. Nabi diperintah oleh Allah agar kita apa? Berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat juga jangan kita buat-buat lafaznya semau kita, tidak boleh. Harus mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi kita jadikan Quran ini bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Ini musibah bagi kaum muslimin. Dia kirim bacaan untuk orang, tidak akan sampai. Akan sampai. Ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau kuburan itu tempat membaca Al-Quran, tentu Nabi SAW telah mengatakan, jadikanlah rumah-rumah kamu kuburan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Karena rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat Al-Quran dan tidak ditegakkan salat-salat. Salat kalau wanita salat di rumah lebih utama, atau kalau laki-laki di salat sunat di rumah, wajib di masjid. Itu seperti kuburan yang bukan tempat peribadatan. Maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Dan hadis tadi menjelaskan keutamaan surah Al-Baqarah, yang kalau kita bacakan, syaitan akan lari. Jadi enggak perlu kita panggil dukun apa, enggak perlu. Nanti tidak perlu kita panggil praktisi ruqyah atau ahli. Enggak ada ahli-ahli ruqyah, enggak ada. Setiap kita bisa mempelajarinya, bacakan. Kalau sekiranya ada gangguan. Kalaupun tidak, bacakan, syaitan lari. Itu keutamaan surat Al-Baqarah. Kemudian selesai Syekh menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari Al-Quran, beliau kemudian menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari sunnah.
yakni sebagian sunnah tentunya, cuplikan-cuplikan, nukilan-nukilan. Beliau mengatakan faslun, fasal. Thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dari ayat-ayat Al-Quran yang beliau bawakan tadi, ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas-sunnatu tufassirul Quran wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jal min al-ahadits as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajibal imanu biha. Kadzalik, kata beliau, kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, Al-Quran, litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yakni apa yang Allah turunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mengerti atau paham. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat yang menjelaskan kedudukan sunnah atau hadis di dalam Islam sebagai hukum Islam yang kedua, dan fungsinya adalah sebagai penafsir yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Pertama, Allah berfirman, wa anzalna ilaika adz-dzikra, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra. Az-dzikra adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai 4 nama. Pertama, namanya Al-Quran. Dia diulang-ulang di dalam Al-Quran, nama Al-Quran. Yang kedua, namanya Al-Kitab. Dalam surat Al-Baqarah, ayat pertama, kedua, Dzalikal Kitab. Dan diulang-ulang Al-Kitab dalam Al-Quran. Yang ketiga, namanya Al-Furqan. Bahkan ada surat Al-Furqan. Yang keempat, namanya Az-Zikru. Selebihnya adalah sifat-sifat Al-Quran. Az-Zikru disebutkan di ayat yang lain dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya atau memeliharanya. Di sini katakan wa anzalna ilaika dzikra, kami yang menurunkan kepadamu dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, az-dzikra. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar engkau memberikan bayan, penjelasan kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW mubayyin, yang memberikan penjelasan. Mubayyannya adalah Al-Quran, yang dijelaskannya adalah Al-Quran. Bayannya adalah hadis atau sunnah beliau kepada manusia, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Untuk apa tujuannya? Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka mengerti, paham. Berarti kalau tanpa sunnah, pegang Al-Quran saja, tanpa sunnah, manusia tidak akan paham tentang Al-Quran. Harus beriringan, tidak boleh terpisah antara Alkitab dan sunnah, berjalan bersama. Karena Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW
agar Rasulullah SAW menjelaskan kepada manusia. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Pertama, ayat Al-Quran ketika turun Rasulullah menjelaskan. Tidak beliau sembunyikan walaupun sehuruf. Dan dicatat oleh para sahabat. Yang kedua penjelasan beliau, makna atau maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau menafsirkan Al-Quran tidak seperti ahli tafsir per ayat, tidak. Tapi secara keseluruhan. Ketika Allah memerintahkan salat, beliau ikut memerintahkan salat. Ketika Allah berbicara tentang tauhid, beliau ikut berbicara tauhid. Ketika Allah melarang kesyirikan, beliau juga ikut dan menjelaskan, dan begitu seterusnya. Ketika Allah memerintahkan salat dan tidak diterangkan bagaimana caranya, maka beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menjelaskan dari takbir sampai salam. Ya, ini sunnah kedudukannya besar sekali. Karena itu orang yang mengingkari sunnah, tidak mau memakai sunnah, cukup Quran saja, dan mereka menamakan diri mereka Quraniyun. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Quran saja, ijma' ulama kufur. Karena tidak mungkin dapat mengamalkan Islam tanpa sunnah. Itu Syekh mengatakan, "Fas-sunnatu tufassirul Qur'an." Sunnah, karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Dan wa tubayyinuhu, memberikan bayan, penjelasan. Wa tadullu alaihi, dan yang menunjukinya. Wa tu'abbiru anhu, dan mentakbirnya. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jal min al-ahadits as-sihahi allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Maka apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan Rabbnya azza wa jal dari hadis-hadis sahih. Ini tambahi, yaitu hadis-hadisnya as-sihah, bukan dari hadis-hadis yang batil, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sangat dhaif, hadis-hadis munkar, tidak boleh. Tapi harus dari minal ahadis as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang telah diterima oleh ahli ilmu dengan penerimaan yang baik, al-qabul. Berarti harus ahli ilmu, bukan sembarang orang. Wajib al-imanu biha kadzalik, wajib mengimaninya. Yakni setelah Syekh di awal kitab sampai setengah atau sepertiga lebih berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung terangkan dari Al-Quran. Beberapa ayat dibawakan, puluhan ayat. Dan itu hanya catatan-catatan saja, tidak secara keseluruhan. Kemudian beliau menjelaskan juga, di sunnah juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Dari hadis-hadis yang sahih, yang telah diterima oleh ahli ilmu. Maka wajib juga kita mengimaninya, sama seperti kita mengimani Al-Quran dari nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya kata Syekh, famin dzalika mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu, muttafaqun alaih. Seperti sabda Rasulullah SAW, Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia
setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Lafaznya yanzil, turun. Lalu Allah berfirman, siapakah yang mau berdoa kepada aku? Pasti akan aku ijabahkan. Siapakah yang mau meminta kepada aku? Yani adakah orang yang mau meminta kepada aku, minta sesuatu kepada aku? Pasti akan aku berikan. Adakah orang yang mau memohon ampun kepada aku? Niscaya aku ampuni. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis menjelaskan tentang salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat nuzul, turun. Bagaimana turunnya? Tidak boleh ditanya. Tidak boleh ditanyakan. Dan tidak boleh dikatakan, oh turunnya turun rahmat, bukan turun zatnya. Ini tidak boleh. Karena mentakwil, bahkan mentahrif, menta'til, menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ashaddu farahan bitaubati abdihi al-mu'mini at-taibi min ahadikum birahilatihi. Al-hadis muttafaqun alaih. Pun dijelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu farahan, bergembira. Allah lebih sangat bergembira menerima taubat hambanya yang mukmin dari salah seorang kamu yang kehilangan kendaraan dan bekalnya di tanah yang luas, lapang, misalnya di padang pasir. Kemudian ia menemukan kembali. Alangkah senangnya seseorang itu ketika menemukan kendaraannya yang hilang, barangnya yang hilang. Allah lebih gembira lagi. Berarti ada sifat gembira bagi Allah. Tetapi tidak sama sifat senang, gembira Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini juga hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Muttafaqun alaih. Allah tertawa. Nah, ini berarti ada sifat ad-dhahku, tertawa bagi Allah. Tertawa, tetapi tidak sama dengan tertawanya makhluk. Kepada siapa Allah tertawa? Kepada dua orang. Salah seorang membunuh yang lain, lalu kedua-duanya masuk surga. Misalnya orang mukmin berperang dengan orang kafir, lalu si kafir membunuh si mukmin, maka si mukmin mati syahid, masuk surga. Lalu si kafir tobat, masuk Islam. Kemudian dia berperang di jalan Allah, dia pun mati syahid, maka dua-duanya masuk surga. Allah tabaraka wa ta'ala tertawa. Dan ada lagi Allah tertawa dengan orang yang terakhir keluar dari surga, keluar dari neraka, dan terakhir masuk ke dalam surga, dalam hadis yang panjang sekali. Walhasil hadis ini dan beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat, salah satu sifat Allah, yaitu tertawa. Dan tentu tertawanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi kita imani tertawa. Dan tertawa telah maklum. Tapi bagaimana tertawanya majhul, tidak diketahui. Mengimaninya wajib. Bertanya tentangnya, bagaimana Allah tertawa, adalah bid'ah. Kemudian beberapa hadis dibawakan oleh Al-Imam. Di antaranya hadis yang Allah tertawa tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, ialah hadis la tazalu jahannamu yulqa fiha. Senantiasa manusia
dan jin dilemparkan ke dalam neraka nanti. Wahiyya taqul, dan jahannam itu berkata, yakni senantiasa manusia dan jin dilemparkan ke dalam jahannam. Kemudian jahannam itu senantiasa berkata, hal min mazid, masih adakah tambahan? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha rijlahu, sehingga Rabbul Izzah Allah meletakkan kakinya ke dalam jahannam itu. Dan jahannam itu berkata, qad, cukup. Ini pun hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini ada sifat ar-rijlu, kaki bagi Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi tidak sama dengan kaki-kaki makhluk. Kemudian hadis yang lain, yaqulu ta'ala, Allah berfirman nanti pada hari kiamat kepada siapa? Ya Adam, hai Adam, kepada Nabi Adam. Fayaqul, maka Adam berkata, labbaika wa sa'daika, aku sambut panggilanmu dengan senang dan gembira. Fayunadi bisautin, maka Allah menyeru dengan suaranya. Berarti Allah bersuara, berkata-kata dengan suara dan huruf seperti yang saya bahas sebelum ini. Apa kata Allah kepada Adam nanti pada hari kiamat? Innallaha ya'muruka an takhruja min dhurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu agar engkau mengeluarkan dari keturunanmu bagian untuk neraka. Yakni perbandingannya 1001 kalau tidak salah, 999 nar, 1 jannah. Ini hari yang sangat mengerikan. Ini menjelaskan bahwa Allah disifatkan dengan berkata-kata dengan suara. Fayunadi bisautin. Jika Allah katakan, Nabi SAW katakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, berarti disifatkan dengan kalam, disifatkan dengan qaul. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kamu, dari kamu, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya. Tidak seorang pun manusia melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemahnya. Langsung menunjukkan bahwa Allah berkata-kata kepada manusia nanti pada hari kiamat. Kemudian di antara hadisnya lagi adalah hadis jariyah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa pertanyaan beliau kepada seorang budak perempuan. Aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak itu menjawab, fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian di antara hadis lagi adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur para sahabat yang berzikir dengan suara keras. Karena hukum asal zikir itu
adalah sir, tidak keras. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205. Ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Rabbmu di dalam dirimu, yakni terdengar olehmu saja. Ini hukum asal zikir. Tadarru'au wa khifatan. Kita kalau berzikir dengan Allah harus tadarru' wa khifatan, dengan merendahkan diri, tunduk kepada Allah dan penuh dengan rasa takut. Dan wadunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang keras. Tidak boleh dengan suara tinggi. Oleh karena itu, ketika para sahabat berzikir dengan suara tinggi, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, hai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah kepada diri-diri kamu. Yakni kalau kamu keras-keras tanpa hajat, capek. Capek enggak? Capek. Kecuali kalau ada hajat, ada dibenarkan. Misalnya ketika talbiyah, itu malah diperintah keras. Tapi kaum kita ketika diperintah keras tidak keras, ketika tidak boleh keras dia keras. Kalau talbiyah diperintah. Talbiyah ya bagi kawan-kawan yang pernah haji atau umrah kan, ketika memasuki miqat, kalau umrah kita mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Kemudian kita bertalbiyah dengan keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Gitu. Kalau dari pesawat, kalau dari Indonesia melewati miqat, dari Malaysia melewati miqat, berarti ihramnya kita di atas pesawat. Kalau langsung ke Mekah ya, Jeddah gitu. Itu sunnah keras. Sunnah keras. Juga dalam rangka mengajar seperti ini, berdakwah. Kadang-kadang membawakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan zikru tadi, perlu keras. Nah, kalau saya pelan nggak kedengeran sama antum. Itu dalam rangka ta'lim, boleh. Kemudian juga boleh ketika syiar Islam, yakni pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ketika kita berangkat ke musalla, tanah lapang dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus. Itu diperintah keras, dicontohkan. Tapi dari rumah kan nggak ada yang keras, diam saja. Sunnahnya dari rumah kita jalan supaya syiar, menggema suara takbir itu sampai ke tanah lapang, terus masing-masing tidak dipimpin sampai imam takbir salat selesai. Ya, kita berangkat pagi kan ke tanah lapang musalla, baik jalan kaki, naik motor, naik mobil, takbir, takbir, ajak istri, anak, takbir. Tapi kebanyakan kita sepi jalanan, ya kan? Malu gitu. Itu diperintah, ada sunnahnya. Selesai sholat nggak ada sunnahnya, karena masing-masing orang berzikir sendiri-sendiri. Karena zikir sesudah sholat beragam. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang mau
panjang, masing-masing orang berbeda. Ada yang dia istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, mungkin dia ada hajat dia. Ya. Masing-masing. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati, kasihani diri-diri kamu, nanti lelah, letih. Mengapa? Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Karena kamu tidak menyeru zat yang tuli dan gaib, tidak hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Sesungguhnya yang kamu seru itu Allah. Pertama, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, qariban, dekat dengan kamu. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat Allah yang kamu seru itu lebih dekat kepada kamu dari leher kendaraan kamu itu. Leher kendaraan, yakni sangat dekat. Kemudian dibawakan lagi oleh Syekh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu. Ini ru'yatullah tadi, melihat Allah. Sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Dan kamu tentunya tidak akan berdesak-desakan. Semua orang tidak berdesak-desakan melihat bulan purnama. Dan tidak akan pernah berselisih bahwa bulan ini sekarang bulan purnama. Dan ila amsali hadhil ahadis allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bihi. Dan hadis-hadis yang lain, kata beliau, ini hanya cuplikan-cuplikan saja, catatan-catatan kecil saja, contoh-contoh mengenai sifat-sifat Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ar-Rabbihi, tentang Rabbnya, apa yang Allah kabarkan pada beliau. Fa inna al-firqatan najiyata ahla sunnati wal jama'ati. Maka sesungguhnya al-firqah an-najiyah, yaitu ahlu sunnah wal jama'ah, yu'minuna bidzalika, mereka beriman, mengimaninya, kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Yakni mereka mengimani hadis-hadis yang datang, yang sampai kepada mereka, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Rabbnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana mereka mengimani apa-apa yang Allah beritahukan di dalam kitabnya mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti mereka ahlu sunnah, al-firqah an-najiyah ini beredar bersama Alkitab dan sunnah. Mereka mengimani semuanya, baik dari Alkitab maupun dari as-sunnah, dengan syarat hadisnya sahih menurut pemeriksaan ahlinya. Dan semuanya mereka lakukan, mereka imani min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil, seperti yang pernah saya bahas pada pertemuan pertama. Bal humul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan ahlus sunnah ini berada di tengah-tengah di antara firqah-firqah sesat di dalam Islam. Firqah an-najiyah di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak mengurangi hak. Karena firqah-firqah itu ada yang melampaui batas, ada yang mengurangi hak.
tapi ahlu sunnah tengah-tengah. Sebagaimana kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam ini, dinul Islam, di tengah-tengah di antara agama-agama yang ada pada manusia. Annal ummata hiyal wasatu fil umam, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamsil al-musyabbihah. Perhatikan, maka mereka ahlu sunnah berada di tengah-tengah dalam masalah, dalam bab sifat-sifat Allah, di antara ta'til jahmiyah dan tamsil musyabbihah, di antara penolakan jahmiyah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan di antara kaum musyabbihah yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Dua firqah ini bertolak belakang. Jahmiyah betul-betul menghilangkan bukan hanya sifat Allah, tapi nama-nama Allah sekalian dihilangkan. Sebaliknya kaum musyabbihah itu menyerupai Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah al-firqah an-najiyah berada di tengah-tengah, menerima, mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah tanpa merubahnya, tanpa menolaknya, tanpa bertanya bagaimana sifat-sifat itu, dan tanpa menyerupai Allah dengan makhluknya. Maka beradalah mereka di tengah-tengah antara dua firqah sesat ini. Bahkan salah satunya yaitu Jahmiyah telah dikeluarkan oleh ulama yang dahulu dari Islam karena mereka membatalkan, menghilangkan bukan hanya sifat-sifat Allah, tetapi nama-nama Allah pun dihilangkan. Wahum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Dan mereka pun al-firqah an-najiyah berada di tengah-tengah dalam permasalahan af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, di antara jabariyah dan qadariyah. Jabariyah semuanya serba takdir. Manusia dipaksa mengerjakan ini. Dihilangkan usaha, kemampuan, dan kehendak manusia. Tidak ada. Itu jabariyah. Sedangkan qadariyah menghilangkan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Tetapi ahlu sunnah tengah-tengah. Mereka mengimani bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Kehendak dan kemampuan hamba Allah yang berikan. Dan ahlu sunnah mengimani bahwa hambalah yang mengerjakan perbuatan secara hakiki. Dia yang sholat, dia yang tidak sholat, dia yang beriman, dia yang kufur. Itu hamba sendiri sadar dia yang mengerjakannya atas kemauan dia, atas pilihan dia. Maka al-firqah an-najiyah pun berada di tengah-tengah di antara dua firqah yang sesat dan menyesatkan ini. Wa fi bab wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyah wa ghairihim. Dan mereka pun berada di tengah-tengah dalam bab ancaman dan dalam bab ancaman Allah dan janji Allah tentunya di antara murji'ah dan khawarij dan mu'tazilah. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Murji'ah mengatakan keimanan itu merupakan satu kesatuan, tidak terbagi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksiat tidak akan mengurangi keimanan seseorang. Berarti keimanan kita dengan keimanan Jibril sama, nggak ada beda. Keimanan kita dengan keimanan Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar
radhiyallahu taala anhu sama. Ini sesat sekali. Itu Murji'ah. Bermudah-mudah di dalam perbuatan dosa. Ya, saya ulang. Murji'ah meyakini bahwa keimanan itu merupakan satu kesatuan, tidak bercabang, tidak bertambah karena amal soleh, tidak berkurang karena maksiat. Maka perbuatan dosa hamba tidak akan membahayakan dan mengurangi keimanannya. Keimanan seluruh manusia sama. Ya, keimanan antara orang-orang yang beriman itu sama. Berarti keimanan kita dengan malaikat Jibril sama. Keimanan kita dengan Abu Bakar, dengan para sahabat sama. Ini kesesatan dan kejahilan dan kesesatan. Menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang begitu banyak yang menjelaskan bahwa iman itu mempunyai cabang. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam riwayat, sebagian riwayat Muslim, 70 cabang lebih. Berarti iman itu bercabang. Iman juga pasang surut. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang kecil-kecil. Ingat hadis yang diantaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang dari neraka, dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat biji dzarrah. Berarti keimanan yazid wa yanqus. Nah, ini kesesatan Murji'ah. Sebaliknya Khawarij dan Mu'tazilah yang juga sama dengan Murji'ah mengatakan keimanan itu juga satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sesat, menyalahi nas-nas hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bagi Khawarij, pelaku dosa besar, kufur, kalau sampai mati dia tidak bertobat dan kekal di neraka. Pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan dia tidak kufur dan tidak juga mukmin, tapi manzilatun bainal manzilatain, berada di salah satu tempat di antara dua tempat, dan dia kekal di neraka. Kata Mu'tazilah, sama dengan Khawarij. Dua-duanya ini sesat. Karena seperti tadi, orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahlul iman, orang-orang yang beriman akan dikeluarkan dari neraka, padahal keimanannya seberat biji zarrah. Menunjukkan bahwa mereka ini melakukan dosa-dosa besar, tapi masih memiliki keimanan. Karena keimanan meskipun sekecil apapun juga, dia berharga dan berbeda dengan kekufuran. Ini kelompok ini. Di mana ahlu sunnah? Ahlu sunnah tengah-tengah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa iman itu bercabang, seperti hadis tadi, terbagi-bagi. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Terdiri dari perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Disingkat oleh ulama, al-imanu qaulun wa amalun. Iman bertambah yazid wa yanqus, bertambah dengan amal saleh, berkurang dengan maksiat. Maka dosa dapat mengurangi keimanan seseorang, membahayakan keimanan seseorang. Tetapi pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah kekufuran, kesyirikan.
menunjukkan bahwa al-firqah an-najiyah berada di tengah-tengah di antara firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan ini. Ya. Demikian juga dengan yang lainnya wafi. Oh, ini kepencet. Oh, saya kira ada kereta api. Kemudian Syekh mengatakan wa fi babi asma'il iman wad din bainal haruriyyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyati. Dalam bab nama tentang iman dan din, ya, juga ahlu sunnah berada di tengah-tengah di antara Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah dan Jahmiyah. yakni apakah seseorang itu masalah-masalah mengkafirkan orang yang mengerjakan satu perbuatan, apakah dia fasik, dia kafir, seperti terjadi pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an, maka terpecah menjadi kelompok Khawarij dan Syiah. Juga ahlu sunnah wa fi ashabi Rasulullah SAW bainar Rafidah wal Khawarij. Juga ahlu sunnah tengah-tengah di antara Rafidah dan Khawarij. Rafidah pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan secara keseluruhannya kecuali hanya beberapa orang saja. Khawarij mengimani sebagian, tidak mengkafirkan tapi mengkafirkan sebagian seperti Utsman, Ali, Muawiyah dan lain-lain. Adapun ahlu sunnah, mereka menyatakan keimanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan menyatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah khairun nas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Ini menyalahi perjalanan Rafidah, Syiah dan Khawarij dan orang-orang yang mengikuti mereka. Barangkali ini kita istirahat beberapa menit, nanti kita akan melanjutkan lagi. Walhamdulillah Rabbil Alamin.